Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Miatin Sumarti. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Blitar. Di sini saya akan memaparkan aksi nyata dari modul 1.1 yaitu tentang filosofi pendidikan nasional oleh Ki Hajar Dewantara. Berikut akan saya sampaikan terkait dengan perasaan-perasaan selama saya melakukan perubahan di kelas. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya memiliki anggapan bahwasanya yang pertama, pembelajaran itu berorientasi pada guru. Guru sebagai sumber informasi, sebagai sumber ilmu bagi murid-muridnya. Yang kedua, fokus pencapaian ketuntasan pembelajaran itu berorientasi pada KKM. Apabila murid memiliki nilai sesuai standar KKM, dia dinyatakan tuntas. Ternyata, anggapan-anggapan saya selama ini adalah salah. Seharusnya pembelajaran itu yang terbaik, yang paling efektif itu berpusat pada murid. Saya mempelajari banyak hal tentang pendidikan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dibahas pada modul 1.1 ini, sehingga saya dapat memperbaiki praktik pengajaran yang selama ini saya laksanakan. Dari filosofi Ki Hajar Dewantara ini, saya menyadari bahwa mendidik itu tidak hanya sekedar mentransfer ilmu dari guru kepada murid, melainkan menuntun murid untuk menumbuhkan kekuatan-kekuatan kodrat mereka, yaitu kodrat alam dan juga kodrat zaman mereka. Saya juga mengerti tentang pentingnya memberikan pengajaran yang berpusat kepada murid. Saya merasa tergerak untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam praktik pengajaran saya di dalam kelas. Selama melakukan perbaikan, saya merasa bahwa pembelajaran yang saya lakukan setelah melakukan evaluasi, refleksi, itu biasanya pembelajaran yang saya lakukan lebih menyenangkan dan murid lebih antusias untuk mengikuti pembelajaran. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan. Dalam hal ini, saya melaksanakan aksi nyata, yaitu yang pertama, mengubah metode pembelajaran dari teacher center ke student center. Mendesain pembelajaran interaktif, kolaboratif, mandiri, dan juga menyenangkan. Dalam hal ini akan saya sampaikan catatan-catatan praktik baik yang telah saya lakukan. Praktik baik yang telah saya lakukan itu yang diantaranya yaitu merencanakan pembelajaran. Sebelum melakukan pembelajaran di kelas, saya selalu melakukan diskusi dengan rekan sejawat untuk membuat perencanaan-perencanaan yang inovatif terkait dengan metode pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas. Berikutnya menyiapkan perangkat mulai dari modul ajar, instrumen-instrumen, media-media, dan lain sebagainya. Pada tahap pelaksanaan pembelajaran, hal yang dilakukan pertama yaitu mengajak murid-murid untuk berdoa. Hal ini dilakukan untuk menumbuhkan nilai-nilai karakter kepada mereka, yaitu nilai ketuhanan yang Maha Esa. Berikutnya, melakukan apersepsi untuk mengetahui tingkat pemahaman awal murid tentang topik materi yang akan disampaikan di kelas. Berikutnya, memotivasi murid agar mereka lebih bersemangat, lebih antusias untuk melakukan proses pembelajaran dan juga penyampaian tujuan kegiatan pembelajaran pada saat itu. Tahapan berikutnya yaitu penyampaian langkah-langkah pembelajaran. Di sini saya memaparkan alur pembelajaran mulai dari pembentukan kelompok, penerapan pembelajaran menggunakan strategi problem based learning, berdiskusi, dan menggunakan media spinning wheel sebagai penguat materi yang disampaikan oleh guru. Tahapan berikutnya yaitu tidak lupa dalam proses pembelajaran agar anak-anak lebih fresh, tidak bosan, lebih fokus pada proses pembelajaran, perlu diterapkan ice breaking. Ice breaking bisa dilakukan dengan beragam jenis bentuk kegiatan, mulai dari senam, mulai dari permainan, dan lain sebagainya. Tahapan berikutnya, mengajak murid untuk melakukan
kegiatan aktif, yaitu berkolaborasi dalam pembelajaran kelompok. Di sini saya berperan membimbing mereka agar aktif dalam pembelajaran di kelompok. Tahapan berikutnya, mengajak murid untuk melakukan kegiatan aktif, yaitu berkolaborasi dalam pembelajaran kelompok. Di sini saya berperan membimbing mereka agar aktif dalam pembelajaran di kelompok. Pada tahapan ini, saya membimbing murid-murid agar mereka dapat mempresentasikan hasil belajarnya dalam kelompok secara bergantian. Hal ini dilakukan untuk melatih mereka agar mereka memiliki kemandirian, memiliki tanggung jawab, memiliki rasa keberanian untuk mempresentasikan hasil kerja mereka kepada teman-temannya di depan kelas. Penguatan materi dengan mengimplementasikan media pembelajaran tentunya hal yang menarik bagi anak-anak. Pada saat pelaksanaannya, anak-anak sangat antusias untuk mengikuti kegiatan ini. Pada tahapan akhir, tidak lupa saya mengajak murid-murid untuk melakukan penyimpulan atas kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan, melakukan refleksi dan juga penguatan karakter kepada murid. Saya membimbing murid untuk menyimpulkan kegiatan pembelajaran, menyampaikan tingkat pemahaman dan juga perasaan mereka setelah memperoleh pelajaran, serta membimbing mereka untuk membuat perencanaan-perencanaan ke depannya terkait dengan topik materi yang telah dibahas bersama. Tantangan-tantangan dan solusi pelaksanaan dari aksi nyata yang telah saya lakukan diantaranya adalah sebagai tantangan-tantangan pada saat saya melakukan aksi nyata. Yang pertama yaitu masih ada beberapa murid yang kurang percaya diri untuk tampil di depan kelas dan juga kurang berani menyampaikan pendapat dalam proses pembelajaran. Untuk solusinya, saya memotivasi murid dan melatih mereka agar memiliki keterampilan dan keberanian menyampaikan pendapat di depan publik. Untuk tantangan yang kedua, masih ada beberapa murid yang kurang memiliki kemandirian dan tanggung jawab dalam bekerja dalam kelompok serta mengandalkan temannya. Solusi yang saya lakukan yaitu menyadarkan murid akan tanggung jawabnya serta membimbing mereka agar memiliki tanggung jawab belajar masing-masing. Berikut adalah testimoni dari rekan guru dan juga murid-murid yang terlibat dalam kegiatan aksi nyata yang telah saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai rekan kerja dari Ibu Miati pembelajaran dengan strategi problem based learning dengan topik masalah mencegah bullying dengan media spinning wheel yang dilakukan oleh Ibu Miati sudah sesuai dengan konsep pembelajaran Ki Hajar Dewantoro, yaitu menghamba pada murid, karena murid lebih aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Saya mendukung Ibu Miati Sumarti sebagai calon guru penggerak penerus bangsa. Semoga sukses, semoga jaya.
Demikian aksi nyata pada modul 1.1 yang telah saya lakukan. Salam guru penggerak, salam guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.